Halo warga pecinta KDM. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang suka dengan KDM? Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang pengen KDM presiden tahun 2029? Kalau Anda pengen KDM jadi presiden tahun 2029, maka kita harus merapatkan barisan. Karena apa? Karena banyak orang yang menjegal pencalonan Kang Deddy Mulyadi tahun 2029. Kemudian baru-baru ini saya iseng menanyakan terhadap ChatGPT, apakah Kang Deddy Mulyadi ini akan jadi presiden tahun 2009? Apakah berpotensi jadi presiden atau tidak? Ternyata jawaban daripada ChatGPT bikin saya terkejut, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apa jawaban daripada ChatGPT? Apakah KDM akan jadi presiden tahun 2009? Apakah KDM ini tidak mencalonkan? Apakah KDM ini akan dijegal? Apakah KDM ini akan pindah partai dari Gerindra? Bagaimana fakta dari ChatGPT yang sebenarnya? Ketika saya iseng-iseng menanyakan sama ChatGPT, apakah KDM atau Kang Deddy Mulyadi akan jadi presiden tahun 2009 atau beberapa tahun lagi, ternyata jawaban dari ChatGPT itu bikin saya terkejut. Yang pertama itu ChatGPT mengatakan, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini sangat berpotensi jadi calon presiden atau jadi presiden. Tapi ada beberapa kendala, kata ChatGPT. Apa itu? Yang pertama itu kendalanya KDM ini tidak punya partai, dia bukan ketua partai. Namun, kalau misalnya KDM ini berani ngambil resiko keluar daripada partai Gerindra, maka dia akan berpotensi. Kenapa? Karena elektabilitas daripada Pak KDM ini diprediksi oleh ChatGPT akan naik. Dan menurut ChatGPT, ya, prediksi daripada ChatGPT, kalau dilihat dari kinerja KDM sekarang ini, melebihi elektabilitas daripada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo dengan Pak KDM itu satu partai. Kemudian Pak Prabowo sudah dicalonkan 2 periode tahun 2009. Nah, ini nih masalah nih ya. Itu kata ChatGPT. Ini masalah besar. Cuman, kalau Pak KDM itu berani ngambil risiko keluar dari partai, itu akan sangat bagus sekali. Tapi disclaimer saya tidak manas-manasi KDM keluar dari partai ya. Menurut ChatGPT, kalau misalnya KDM ini keluar dari partai itu akan sangat berpeluang jadi presiden. Kenapa? Karena partai Gerindra ini sudah ada calon presidennya, yaitu Pak Prabowo. Ya, kemudian apa sih nilai plus daripada Pak KDM ini menurut ChatGPT? Menurut ChatGPT, nilai plus daripada Pak KDM ini yang pertama itu kinerjanya, ya sering belusukan, kemudian apa kepuasan masyarakat itu yang paling menonjol daripada Pak KDM, kepuasan daripada masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena ini salah satu tertinggi kepuasan dari kepala daerah yang ada di Indonesia kalau saya perhatikan ya. Mungkin satu-satunya kali ya, sampai 90-an guys ya, kepuasan. Ya, bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo itu pernah mencapai sampai 90 kepuasan? No, nggak sampai ya. Sebenarnya kalau Pak Karim ini punya nyali ya, dia punya darah gitu ya, keluar dari Partai Gerindra itu ya dari sekarang aja gitu ya. Takutnya nanti kalau misalnya nih pencalonan presiden tiba-tiba dia keluar, itu kan nggak enak ya. Kalau mau keluar ya keluar dari sekarang gitu. Itu lebih elegan menurut saya pribadi ya. Kemudian ChatGPT mengatakan, sekarang ini partai daripada yang ada di Indonesia itu, rata-rata kan sudah tidak menggunakan istilah threshold lagi ya. Tidak ada lagi halangan threshold ya. Kenapa? Karena partai kecil sekalipun bisa mencalonkan presiden seperti Partai Buruh misalnya. Mudah-mudahan jangan ya. Mari kita rungkatkan Partai Buruh di Jawa Barat. Karena Partai Buruh ini nggak jelas saya perhatikan juntrungannya. Kemudian partai lainnya, partai yang kecil misalnya seperti PSI misalnya, ya, Nasdem dan sebagainya bisa mencalonkan presiden. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian apalagi alasan daripada ChatGPT kenapa Kang Deddy Mulyadi ini ya sebenarnya berpotensi, tapi kalau masih tetap di partai tersebut, di Partai Gerindra, maka peluangnya akan pupus. Kemudian ketika ditanya sama KDM juga ya, kalau boleh jujur itu ya, ketika ditanya sama KDM, jawabannya itu ya saya fokus kerja gitu ya. Kemudian ketika KDM ini diteriakkan presiden, maka Pak KDM nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau mengkhianati Pak Prabowo ya. Jadi Pak KDM dengan Pak Prabowo itu dekat itu berkat daripada adik daripada Pak Prabowo. Siapa itu? Adiknya Pak Prabowo yang beragama Kristen itu ya, Nyoto Kusumo, siapa yang namanya lupa saya ya. Pokoknya gitu deh ya.
Itu sebenarnya pertemuan daripada KDM dengan adik Pak Prabowo ini sebenarnya sangat dramatis sekali ya ketika dia jadi bupati. Ya, ketika patung-patung ikon yang ada di bupati dihancurkan seperti patung Arjuna dan lain sebagainya. Yang pertama kali datang itu adalah adik daripada Pak Prabowo. Itu yang diingat oleh Pak KDM. Ini semacam eh, balas budi ya terhadap Gerindra. Saya juga nggak tahu apakah ini cuman manis di mulut ya, apakah ini cuman jawaban politis. Kalau menurut saya pribadi, Pak Kadem ini adalah orang yang sangat-sangat ingat dengan yang namanya kebaikan. Ketika ada seseorang memberikan kebaikan, maka dia akan ingat terus ya. Kemudian bagaimana pendapat ChatGPT dengan Pak Kang Deddy Mulyadi ini ya? Pendapat daripada ChatGPT itu yang bikin saya terkejut itu ternyata Pak Kadem ini salah satu kepala daerah yang elektabilitasnya cepet banget naik ya. Bahkan melebihi, mohon maaf ya, Pak Mulyono ya. Jadi Pak Mulyono dulu nggak ini guys ya, drastis ini naiknya. Itu yang saya salut dengan Pak KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Pak KDM sekarang diminati? Apa alasannya? Padahal kan kalau boleh jujur ya, dia lebih ke pro yang namanya budaya kan. Sementara kan kalau saya perhatikan itu ya, idola-idola atau politisi sekarang yang lagi ngetren itu adalah politisi yang menggunakan dalil-dalil agama gitu ya, menggunakan ayat-ayat agama gitu ya. Itu kalau saya perhatikan yang lagi tren sekarang ini ya. Pokoknya terafiliasi dengan agama. Ya, sementara kan kan berbeda dari biasanya kalau saya perhatikan, dari politisi biasanya. Nah, inilah sebenarnya yang bikin KDM itu diminati. Ya, selain itu karena faktor media, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi Pak KDM ini menguasai yang namanya media. Ya, ketika masyarakat melihat media daripada KDM, ya, melihat kinerjanya, maka semakin tertarik. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang pengen Kang Deddy Mulyadi itu jadi presiden ya. Kemanapun Kang Deddy Mulyadi pergi, kalau saya perhatikan itu, pasti banyak orang yang pengen Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Kenapa? Karena banyak teriakan gitu ya. KDM presiden ya. Walaupun Pak KDM mengatakan nggak boleh, saya mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo 2 periode itu adalah cita-cita saya, kata Pak Kadem. Nah, mari kita lihat apakah ini benar atau tidak. Karena menurut keyakinan saya, kalau saya perhatikan itu ya, politik itu sangat dinamis guys. Kita tidak bisa menebak politis ya. Nggak boleh menebak politis. Karena apa? Karena kalau kita menebak politis itu ya kita tidak bisa tepat jawabannya. Ya, politis itu bukan 1+1 jadi 2, enggak. Sangat-sangat bermanuver. Sama seperti dulu zamannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kutuk-kutukan, ya kan. Sekarang mereka rangkul-rangkulan. Kan politik itu kan dinamis ya. Kemudian dulu Pak Prabowo dengan Pak Wiranto nggak terlalu dekat, sekarang dekat ya. Kemudian dengan Bu Megawati misalnya, dulu sangat-sangat jauh, sekarang dekat gitu ya. Mulai deket lah ya. Ya, ada macam-macam kalau saya perhatikan ya. Jadi politik itu dinamis guys, tergantung kepentingan ya, tergantung keuntungan ya. Dulu Pak Ma'ruf Amin ini mengatakan, saya nggak mencalonkan. Ada tuh kalimat yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya ya, ada politisi di zaman dulu tuh ya, Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu pernah mengatakan, saya nggak urusan sama presiden, saya tuh pengen kerja, dan kerja. Tapi tiba-tiba jadi presiden. Ketika Pak Jokowi itu jadi presiden, banyak teman-teman saya dulu yang berpikir Indonesia akan maju. Tapi gini-gini aja, malah tambah banyak orang miskin di Indonesia. Menurut data dari World Bank, kita itu urutan terendah, salah satu terendah negara paling banyak orang miskinnya di dunia. Zimbabwe guys. Zimbabwe itu di bawah kita 1 peringkat. Namun ya pemerintah Konoha itu untuk menyelesaikan kemiskinan itu mereka menurunkan standarnya ya. Standar yang digunakan oleh Bank Dunia itu standar internasional, yaitu sekitar 8% pengeluaran per hari. Namun yang digunakan oleh BPS dari peneliti Indonesia menggunakan teori yang menurut saya itu yang sangat-sangat sumsang sekali ya. Apa itu teorinya? Teorinya itu orang yang penghasilannya atau pengeluarannya per hari 20.000, ya itu
termasuk orang yang sedang aja gitu. Kalau di bawah 20.000 berarti orang miskin. Jadi standar internasional dengan standar lokal itu berbeda-beda. Ya, padahal kan kalau saya kalau saya boleh jujur ya sama aja sebenarnya, ngapain dibeda-bedain ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Apakah Pak KDM ini akan jadi presiden atau tidak? Apakah Pak KDM ini akan seperti Pak Jokowi yang digadang-gadang ya jadi calon presiden, lalu sekarang dijatuhkan, dikritik, dihina dan lain sebagainya? Kita sebagai pendukung KDM nggak boleh jadi fans karbitan, nggak boleh. Kita harus benar-benar bersatu. Kita harus benar-benar merapatkan barisan. Oke, bagi pecinta KDM, silahkan subrek channel ini ya, biar tidak lupa ya. Takutnya nanti lupa dengan channel saya nih. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM. Salam waras.